Perjuangan heroik rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaannya sungguh tak bisa diabaikan begitu saja. Mereka bahu-membahu untuk berperang melawan siapa saja yang ingin merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Suatu hari di markas PKR, saya ini sebenarnya bertanya-tanya. Heran saya. Ada apa, Bung? Sebenarnya Belanda mau apa dari negeri ini? Tentunya sumber daya alam dan tenaga kerja kita yang melimpah. Betul. Tetapi apa kurang kaya mereka? Selama 3,5 abad menjajah, segala kekayaan kita diambil oleh mereka. Dan sekarang mereka kembali berusaha untuk menjajah kita lagi. Kemerdekaan harus dipertahankan. Jangan sampai yang Anda katakan terjadi. Oh iya, kemarin saya dapat berita bahwasanya di beberapa daerah perlawanan sudah dimulai. Dan saat ini posisi Belanda dan Nisa ada di Pulau Jawa. tiba-tiba datanglah prajurit muda yang bernama Oni membawa kabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk. Ada keperluan apa, Bung? Begini Pak, bahwasannya Belanda dan Nika telah mendarat di Magelang tadi pagi. Lalu, Mereka datang untuk mengurus tawanan perang dan tentara Jepang di Jawa Tengah, dan mereka berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan RI. Namun, mereka melanggar janjinya. Semua tawanan perang dipersenjatai dan melakukan penyerangan, Pak. Mau keterlaluan mereka. Jangan tapi bukan. Kalau begitu, kita berangkat ke Magelang lakukan pengawasan sebelum mereka bertindak lebih jauh. Isdiman, kamu saya tugaskan sebagai pemimpin pasukan. Laksanakan. Siap, laksanakan. Di satu sisi lainnya, pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu mendarat di Semarang di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Bethel. Tujuan kedatangan mereka adalah untuk mengurus tawanan perang dan tentara Jepang di Jawa Tengah. Kedatangan mereka disambut oleh Gubernur Jawa Tengah dan rakyat Semarang. Selamat datang di Semarang, Tuan Brigadir Jenderal Bethel. Terima kasih, Gubernur. Kedatangan Tuan beserta rombongan sudah kami tunggu. Rakyat Semarang menanti kedatangan Tuan dan rombongan. Apa? Saya dan rombongan merasa tersanjung atas kebaikan kalian. Untuk membalas kebaikan kalian, saya berjanji untuk tidak mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Saya terima niat baik Tuan. Saya siap memberikan bantuan makanan dan keperluan-keperluan lainnya apabila Tuan membutuhkan. Terima kasih, Pak Gubernur. Tentara-tentara Belanda sedang beristirahat termasuk para tawanan. Mereka tidak menyadari bahwa keberadaan mereka dipantau oleh PKR. Kolonel Istiman yang mendapat laporan tentang rencana jahat Belanda segera mengomandoi pasukan PKR untuk menyerang demi mempertahankan kemerdekaan dari siasat buruk Belanda dan Nica. Tipuan kita berjalan lancar. Sekarang kita punya pasukan tambahan dari para tawanan. hahaha. Jadi kemarin memang brilian. Pribumi di sini mudah sekali kita bohongi. Tapi kita tetap harus waspada. Jangan sampai pribumi-pribumi itu menggagalkan rencana kita. Hei, kamu! Bagaimana keadaan markas? Apakah aman? Sejauh ini masih aman, belum ada tanda-tanda dari orang pribumi. Bagus, tetap berwaspadalah. Setelah itu, salah satu anggota Nica mengajak tentara sekutu untuk keluar dari markas sembari mencari udara segar. Akan tetapi, tanpa sengaja, rakyat Indonesia mengetahui hal tersebut. Pada saat salah satu anggota Nica berbicara dengan tentara sekutu. Hei, ayo keluar cari udara segar. Ayo, saya juga merasa jenuh di dalam sini. Saya juga ikut. Anggota Nica, saya ingin bertanya kepada kalian, mengapa kalian bergabung dengan kami? Ini, keberadaan kami di Indonesia hendak membebaskan tawanan perang Belanda di Magelang dari Ambarawa. Jadi kami datang ke sini dengan cara bersembunyi bersama rombongan kalian, agar tidak ketahuan.
Lalu Nica itu singkatan dari apa? NICA itu singkatan dari Netherlands and the Civil Administration, itu pemerintahan peralihan. Tanpa sengaja, salah seorang warga Indonesia membututi dengan cara sembunyi serta mendengarkan pembicaraan ketiga orang tersebut. Hei orang luar, jahat kalian hanya ingin membodohi rakyat Indonesia. Tapi sayangnya saya tidak sebodoh yang kalian pikirkan. Siapa kau? Apa mau kau di sini? Saya warga sini. Saya sudah mendengarkan pembicaraan kalian semua. Dan akan saya laporkan pada warga lainnya agar kalian diserang oleh warga Indonesia. Bahaya kawan, mari kita habisi saja orang ini. Warga Indonesia itu pun kabur dan berlari sangat cepat untuk memberitahu warga lainnya. Pasukan Belanda mundur sampai ke Ambarawa. Namun di sana mereka juga telah dihadang oleh pasukan TKR lainnya. Belanda mengadakan perlawanan, pimpinan TKR Letkol Isdiman gugur tertembak. TKR menghentikan perlawanan sementara waktu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana Pak? Pemimpin kita telah gugur padahal perang baru dimulai. Sudahlah, kita tidak boleh terlalu larut dalam duka. Ini sudah menjadi ketentuan Tuhan. Patah tumbuh hilang berganti, rawe-rawe rantas, malang-malang kutu. Urus jenazah Pak Isdiman. Siap, laksanakan. Saya siap menjadi pemimpin menggantikan Pak Isdiman. Daripada kita terus hanyut dalam suasana ini, sementara musuh dibiarkan berlari. Baiklah Dirman, jika tekadmu sudah bulat, lalu strategi apa yang akan saudara gunakan? Dalam situasi seperti ini, ditambah lagi keadaan Ambarawa yang dikelilingi hutan-hutan, pastilah Belanda akan mudah kita kepung, karena medan seperti ini sudah menjadi makanan sehari-hari pasukan TKR. Oleh karena itu, kita akan kepung dan jepit mereka di suatu wilayah, sehingga mereka terdesak dan mundur. Strategi ini dinamakan supit urang. Strategi yang hebat, kita akan lancarkan serangan esok subuh, ketika mereka terbuai dengan dinginnya malam. Siap, laksanakan. Letusan tembakan sebagai tanda dimulai penyerangan terdengar tepat jam 4.30 menit. Pasukan TKR yang telah bersiap di seluruh penjuru Ambarawa mulai merayap. Desingan peluru meriuhkan suasana ditambah lemparan granat yang bertubi-tubi. Belanda dan Nica semakin terdesak dan mundur. Ambarawa berhasil dibebaskan. Mulai saat itu, peristiwa tersebut dinamakan Palagan Ambarawa dan tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Gugur. Karya W.S. Rendra. Di atas bumi yang dicintainya, tiada kuasa lagi menegak. Telah ia lepaskan dengan gemilang pelor terakhir dari bedilnya ke dada musuh yang merebut kotanya. Ia merangkak di atas bumi yang dicintai. Ia sudah tua, luka-luka di badannya. Bagai harimau tua, susah payah maut menjeratnya. Matanya bagai saga menatap musuh pergi dari kotanya. Sesudah pertempuran yang gemilang itu, 5 pemuda mengangkatnya. Di antaranya anaknya. Ia menolak dan tetap merangkak menuju kota kesayangannya. Ia merangkak di atas bumi yang dicintainya. Belum lagi selusin tindak maut pun menghadangnya. Ketika anaknya memegang tangannya, ia berkata, "Yang berasal dari tanah kembali rebah pada tanah, dan aku pun berasal dari tanah Ambarawa yang kucinta. Kita bukanlah anak jadah, karena kita punya bumi kecintaan. Bumi yang menyusui kita dengan mata airnya. Bumi kita adalah tempat pautan yang sah. Bumi kita adalah kehormatan. Bumi kita adalah jua dari jiwa. Ia adalah bumi nenek moyang. Ia adalah bumi waris yang sekarang.
ia adalah bumi waris yang akan datang. Hari pun berangkat malam. Bumi berpeluh dan terbakar karena api menyala di kota Ambarawa. Orang tua itu kembali berkata, "Lihatlah, hari telah fajar. Wahai bumi yang indah, kita akan berpelukan buat selama-lamanya. Nanti sekali waktu, seorang cucuku akan menancapkan bajak di bumi tempatku berkubur. Kemudian akan ditanamnya benih dan tumbuh dengan subur." Maka ia pun berkata, "Alangkah gemburnya tanah di sini." Hari pun lengkap malam ketika menutup matanya.